Shalom, sahabat BSJD dimanapun berada. Kita bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memberkati kita dengan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani aktivitas hari ini. Saya Vikaris Ayu Yuliani STH yang melayani di Calon Resort GKE Rungan Hulu, mengajak seluruh sahabat BSJD untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Hosea pasal 1 ayat yang ke-10 dan pasal 2 ayat yang ke-14. Supaya kita boleh memahami dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa Surgawi, firman-Mu hendak kami baca dan kami renungkan. Kuasailah hati, pikiran, dan kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu, serta berikan kami hikmat sehingga kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Amin. Hosea pasal 1 ayat 10 dan pasal 2 ayat 14 yang terdiri dari dua judul perikop. Perikop yang pertama janji tentang keselamatan, dan perikop yang kedua Israel ditolak dan dipulihkan. Dan saya memberikan tema dari firman Tuhan saat ini, dipulihkan dan diselamatkan oleh Allah. Pada saat ini saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Hosea pasal 1 ayat 10, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Hosea pasal 2 ayat 14. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sahabat BSJD yang terkasih dalam Tuhan, kitab Hosea menceritakan tentang kejahatan bangsa Israel terhadap Tuhan. Kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah menduakan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang ditolak oleh Allah. Tetapi di balik kemarahannya, Allah tetap mengasihi Israel dan Allah rindu Israel kembali kepadanya. Allah yang kita muliakan adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Meskipun terkadang kita merasa jauh darinya, tetapi kita selalu dapat kembali kepadanya dan mengalami pemulihan yang membawa keselamatan bagi iman dan pengharapan kita. Sahabat BSJD yang terkasih dalam Tuhan, firman ini mengajak kita untuk melihat dan merenungkan janji Allah yang akan memberikan pemulihan bagi bangsa Israel. Meskipun mereka ditolak dan disebut bukan umatku karena ketidaksetiaan mereka. Dan di tempat yang sama di mana mereka ditolak, mereka akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Ini merupakan suatu janji pemulihan dan pengampunan yang luar biasa, yang menunjukkan kasih setia Allah meskipun umatnya berdosa. Allah tidak akan membiarkan umatnya terhilang dalam dosa dan pemberontakan. Allah menyatakan bahwa Ia akan membujuk dan berbicara menenangkan setiap hati umatnya yang telah berpaling darinya. Allah membawa mereka ke padang gurun untuk memulai lembaran baru.
dan memberikan mereka kembali kebun anggur serta harapan melalui lembah Akor. Sahabat BSJD yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita ambil sebagai perenungan dari nas ini. Yang pertama, kasih setia Allah tidak terbatas. Allah tidak meninggalkan kita bahkan ketika kita berdosa sekalipun. Nas ini juga memberikan pengharapan bahwa tidak peduli seberapa jauh seseorang tersesat, Allah siap membimbingnya kembali dan memberikan kehidupan yang baru dan penuh harapan. Ia selalu menyediakan jalan untuk kembali kepadanya dan menerima pengampunannya. Manusia tidak luput dari perbuatan dosa, tetapi Allah tetap peduli kepada manusia melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya. Allah mengembalikan citra manusia di hadapannya sebagai anak-anak Allah. Manusia tidak dapat memperbaiki kehidupannya, tetapi Allah mampu melakukannya. Maka oleh sebab itu kita bersyukur bahwa oleh kasih dan kesetiaan Allah atas perjanjiannya membuat kita yang berdosa diubah. Karena kuasanya kita menjadi ciptaan baru, karena pengorbanannya kita telah menjadi manusia baru dan disebut sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, ketaatan. Pentingnya ketaatan di dalam kehidupan orang percaya. Meskipun tidak mudah, tetapi kita melihat firman Tuhan melewati Hosea, di mana ia berhasil menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan umat yang taat kepadanya. Ketaatan memerlukan ketekunan, kerelaan, dan pengorbanan, serta keinginan untuk memuliakan Allah. Menjadi taat tidak selalu berada di dalam kemudahan, sebab pengorbanan tidak ada yang mudah. Pengorbanan justru sering terletak pada tingkat kesulitan yang dihadapi. Namun saat kita memilih untuk menjadikan ketaatan sebagai bagian penting dalam hidup kita, maka ketaatan tersebut akan berbuah kebaikan. Dan yang ketiga, berpengharapan di dalam Tuhan. Setiap kita yang percaya kepada Yesus lewat setiap karyanya yang nyata akan dipulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Dan dosa-dosa kita diampuni sama seperti apa yang telah dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka boleh memperoleh pengampunan yang berasal daripada Tuhan, sehingga hubungan mereka yang rusak dengan Allah itu dipulihkan. Sehingga mereka boleh diselamatkan dari setiap belenggu-belenggu dosa yang boleh ada dalam kehidupan mereka. Maka oleh sebab itu, sahabat BSJD yang terkasih di dalam Tuhan, kita pun sebagai orang percaya juga akan mendapat kasih dan anugerah keselamatan dan menjadi anak-anak Allah dan hidup dalam berkat dan janji-janjinya. Maka oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, kiranya kita boleh melakukan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi biarkanlah di dalamnya kita juga melakukan itu untuk Tuhan. Dan biarlah setiap langkah kehidupan yang kita lakukan, kita melangkah dengan baik dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan yang kita miliki. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah diperdengarkan bagi kami.
Mampukan kami untuk menerapkannya serta melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolonglah kami supaya kami boleh senantiasa hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Tuhanlah yang menuntun, Tuhan yang membimbing kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin.